kita akan belajar untuk hari ini adalah kita coba materi yang pernah saya buat pada saat itu untuk kuliah umum. Kali ini akan saya demonstrasikan ya, karena kemarin ada yang trouble ya. Ini kita coba langsung, karena waktu itu ketika saya buat materi ini tidak ada yang trouble, tapi tidak tahu karena mungkin apakah ada updatean dari softwarenya atau dari versi yang terbaru, mungkin ada yang tidak kompatibel. Oke, kita lihat di materi sebelumnya sudah saya sampaikan untuk web service dan aplikasi Android-nya. Kemudian saya suruh untuk melaporkan progresnya ya, termasuk kendala-kendala yang dihadapi. Nah, ini saya juga penasaran, akan saya coba ulang materi yang saya buat. Ini kebetulan di komputer saya masih kosong ya, tapi kalau kita lihat dari materinya, yang pertama kebutuhan yang perlu disiapkan yaitu database MySQL atau MariaDB server, kemudian Node.js, Express.js, sama text editor. Ini untuk yang nomor 1 di komputer saya sudah ada, tinggal nanti yang nomor 2 ini kelihatannya belum ada di komputer saya, nanti saya install dulu. Saya cek dulu. Oke, kita ikuti aja materi yang sudah saya buat ya. Ini nanti yang pertama kita buat basis data dulu. Kebetulan di laptop saya atau di PC saya ini sudah terinstall web server ya. Saya gunakan Laragon. Di sini sudah saya jalankan untuk Apache sama MySQL servernya. Saya buka database-nya dulu. Ini kalau di materi disampaikan membuat database namanya kuliah umum ya. Memang ini dulu saya sampaikan ketika saya memberi materi kuliah umum dalam waktu 1 hari full ya. Ini database-nya sudah saya buat kuliah umum, cuma ini tabelnya belum saya buat ya. Ini tabelnya polis, kolomnya ada 4. Kalau masalah database saya kira teman-teman sudah paham lah ya. ID polis, tipenya integer, kita buat primary key, auto increment, terus nama polinya panjangnya misalkan 100, terus ada kolom upgrade add sama update add. Nah, ini digunakan untuk mengetahui kapan data dibuat ataupun data diubah ya. Update add. Ini karena kita mengikuti strukturnya dari Express.js. Kita cek sudah sesuai, save ya. Sudah ada 1 tabel, kemudian silahkan diisi 2 atau 3 data. Oke, kita isi lewat database saja ya. Ini untuk data awal biar nanti tampil atau tidak kita ketahui. Oke, ini kita isi tanggal time aja, ini jam berapa ya ini. Dan ini kita isi sembarang aja. Gigi, poli apa lagi? Misalkan jantung. Go. Oke, ini sudah ada 2 data ya. Kemudian buat tabel pendaftaran. Kita buat lagi.
tabel pendaftaran, kolomnya ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, kolomnya 7. ID daftar 8, ID daftar kita buat 8, indeksnya primary key, kemudian auto increment, nomor antrian ya, ini sebagai nomor antriannya misalkan 5, terus 0, nomor RM ya, ini belum terintegrasi dengan data pasien ya, ini kan kita buat sederhana dulu biar paham dulu lah dari sisi programmingnya ya. Kalau dari sisi kaidah RMIK atau rekam medis ini masih kurang, tapi secara dasarnya ini udah dapat lah. Terus poli, nah ini polinya kita integrasikan atau kita relasikan nanti dengan tabel polinya tadi. Jadi tipenya harus sama ya, integer sama panjangnya juga harus sama. DCI di poli dari tabel polis. Oke, kemudian create add sama update add. Oke, ini datem mana datem. Terus update add. Oke, sudah sesuai, kita save. Kalau pengen direlasikan tinggal diklik relasi view ini. Nah, ini tinggal dipilih kolomnya tadi, misalkan poli direlasikan dengan tabel polis, kolomnya ID poli ya. Oke, kita save. Sudah terjadi relasi di sini. Terus oke, kita selesai buat database ya. Kemudian kita buat web service-nya. Oke, saya buka CMD. Ini kalau dilihat materinya, kenapa kok ribet-ribet harus buka C Windows ya? Ini karena pada waktu itu kan peserta kuliah umumnya bukan orang komputer, jadi harus harus detail ya. Padahal kita cari aja CMD gitu aja kan ketemu di sini, tinggal diklik run as administrator juga bisa. Cuma ini biar memudahkan bagi peserta waktu itu, kan pesertanya basisnya bukan orang komputer tapi basisnya orang kesehatan ya. Oke, dijalankan npm install min-g. Ini kita nginstal Express generatornya. Ini kebetulan kan di laptop saya udah terinstall Node.js ya. Jadi tinggal kita install npm install min-g Express generator. Ini artinya min-g itu global. Jadi global itu bisa dijalankan nanti Express-nya bisa dijalankan dari folder manapun ya. Kita enter. Oke, ini dipastikan harus connect internet ya, karena dia akan download ya. Oke, ini sudah terinstall versi 4.16.1. Kemudian pindah ke D. Oke, kenapa kita pindah ke D? Biar nanti nyari filenya gampang. Ya, ke D, kemudian kita buat project namanya Express min view. Nah, ini sebenarnya view-nya nggak kita pakai, tapi ini sekalian kita buat karena nanti kita butuh file index biasanya. Kita kasih nama foldernya web service. Jadi nanti web service-nya kita simpan di folder D dengan di disk D dengan nama folder web service. Oke, enter. Nah, sudah jadi. Kita pindah ke CD, ini sudah dapat tunjuknya ya, CD web service. Nah, terus di npm install. Jadi dia akan menginstal dependensi atau file-file yang dibutuhkan untuk web service-nya. Nah, ini sudah ada petunjuknya kan, tinggal ngikutin aja. npm install. Oke, ini juga harus connect internet ya. Kalau untuk pertama kali biasanya agak lama ya, tapi kalau sudah kedua kali itu lebih cepat karena dia akan baca dari case. Tapi kalau di laptop saya ini kebetulan kan baru pertama kali. Oke, kalau ada info seperti ini diabaikan aja nggak apa-apa.
Kemudian npm start ini untuk menjalankan web service-nya. Nah, enter ya. Nah, otomatis nanti dia akan berjalan di port 3000 secara default ya. Nah, localhost 3000 kita buka di browser. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini berarti apa namanya? Berhasil dalam instalasi untuk web service-nya. Apa namanya? Tuh, kemudian bentar. Lanjut materi ya. Oke, berarti sudah. Kemudian kita install Squalist ya. Squalist itu adalah library untuk koneksi database. Jadi nanti dari Express.js biar bisa terkoneksi dengan database, kita gunakan library Squalist. Ini library yang sangat membantu ya, memudahkan kita untuk mengakses baik nanti menampilkan data, menambah data, ubah data, atau menghapus data. Oke, mula-mula kita stop dulu servernya pakai ctrl-c. Nah, tuh, kemudian perintahnya juga sudah jelas di situ. Kita gunakan npm install min save Squalist ya. Kenapa di save? Artinya nanti kalau pengen menggunakan di project yang lain dia di save di apa namanya di cache ya. Ini harus dilakukan di folder yang sama dengan projectnya. Squalist ya. Squalist. Nah, dia lagi nyari dari internet. Ini sudah ketemu, dia proses download. Oke, sudah selesai. Kemudian menginstal MariaDB. Nah, ini MariaDB ataupun MySQL nanti ada bedanya ya. Misalkan kalau di komputer saya coba saya cek ini MySQL atau MariaDB. Oh, ini ternyata MySQL di tempat saya ternyata ini MySQL. Kemungkinan di tempat teman-teman kemarin nyoba mungkin MariaDB atau mungkin ada juga yang MySQL. Jadi nanti kalau yang MariaDB berarti tinggal menggunakan sesuai materi ya, npm install MariaDB. Nah, ini punya saya tak install dua-duanya aja nggak apa-apa. Ya, tapi yang MariaDB tidak saya pakai. Tapi kalau ini saya paksakan tetap pakai MariaDB, biasanya nanti ada permasalahan karena kurang kompatibel. Kita install namanya MySQL2 ya. Jadi yang servernya di apa ini di database-nya menggunakan murni MySQL, nanti library-nya menggunakan MySQL2. Kalau MariaDB ya tinggal MariaDB. Oke, udah. Ini punya saya tak install dua-duanya ya, tapi nanti punya teman-teman di sini bisa menggunakan tergantung servernya mau MariaDB boleh, MySQL2 boleh. Ya. Kalau bingung ya diinstal dua-duanya juga nggak apa-apa. Oke, kemudian install modul CORS ya. Ini CORS ini untuk namanya web service kan yang akses bukan dari server yang sama. Bisa diinstal diakses dari server yang berbeda. Artinya karena ini aplikasi Android kan mengakses web servernya kan web service-nya kan di server yang berbeda. Makanya ini harus kita install namanya CORS biar resource yang ada di web service itu bisa diakses dari aplikasi Android-nya. Kalau nggak ada ini nanti ditolak karena yang akses tidak dari server yang sama. Kita install dulu. Oke. Terus kita buka file D web service app.jsk. Ini saya gunakan text editor Visual Studio Code, kebetulan di komputer saya adanya itu. Oke, ini saya close dulu. Saya buka folder ya, folder yang ada di D. Tadi foldernya apa tadi? Web service ya. Kita buka.
Di situ tadi disampaikan suruh buka appjs ya. Nah, di sini tambahkan kode berikut. Yang ditambahkan yang blok hitam ini aja. Kita taruh di atas sini misalkan. Oke, kemudian app-nya kita panggil atau kita usekan dengan CWRS-nya tadi. Ini naruhnya sebenarnya bebas sih, tapi kita taruh paling bawah aja dari urutannya ya. Oke, sampai saat ini sudah selesai melakukan instalasi web service. Cepet kan? Nah, ini kalau kerja ini bisa sehari selesai ini ya. Oke, kemudian buat koneksi. Nah, ini koneksinya appjs-nya kita simpan dulu. Kita buat file di sini, misalkan new file, namanya koneksi.js. Kalau nanti koneksinya lebih dari satu, misalkan ada beberapa database, ya tinggal dibuat aja koneksi 1, koneksi 2, koneksi 3. Oke, ini saya copy aja skripnya. Lebih detail nanti bisa dibaca di dokumentasi ya. Dokumentasinya Squarespace itu sudah lengkap banget ya. Ini saya dulu ngajari mahasiswa skripsi, seminggu selesai programnya dari nol ya. Jadi mahasiswanya mau pakai PHP tapi apa itu namanya kok lama ngodingnya ya, pengennya cepet ya udah pakai ini aja. Oke, ini saya rapikan dulu. Rapi gimana? Di tab aja ya. Oke. Kalau mundur apa shift tab ya? Oh ya. Oke, nah kita cek database-nya kuliah umum bener, usernya root, passwordnya kebetulan di komputer saya tuh passwordnya saya isi root ya. Terus ini hostnya lokal. Kenapa lokal? Karena di komputer yang sama. Kalau nanti antara codingnya web service dengan database servernya berbeda ya tinggal diganti IP ya. Tapi karena ini kebetulan antara program web service dengan database-nya satu komputer ya, saya langsung ketik localhost saja. Kebetulan kan tadi MySQL ya. Meskipun sebenarnya saya isi MariaDB sebenarnya bisa sih, cuma jaga nih kalau nanti ada trouble ya. Ini saya kasih dialognya MySQL. Kemudian ini UTC saya paskan, date string juga saya buat true, tipe case saya buat true, time zone-nya saya setting 7 atau Asia Jakarta ya. Nah, kenapa tidak menggunakan format UTC? Nanti kalau format UTC itu ada tanggal tuh belakangnya ada huruf Z ya, ada huruf Z terus ada codingnya lagi. Ini untuk mencegah itu saya buat seperti ini biar nanti tanggalnya itu ya cuma tanggal, bulan, tahun sama jam, menit, detik ya. Kemudian ini sudah dideklarasikan koneksinya. Nah, koneksi.authenticate ini artinya mengautentikasi apakah username sama password dan database itu bisa terhubung atau enggak. Kalau nanti bisa terhubung, maka di CMD-nya nanti akan muncul tulisan berhasil terhubung database ya. Sedangkan kalau gagal ya nanti di CMD-nya ini akan muncul gagal terhubung database. Kemudian di modul.export koneksi. Nah, ini koneksinya kan artinya nanti ketika kita manggil koneksi.js itu yang kita baca atau yang kita dapat itu responnya adalah koneksinya ini. Jadi koneksi ini tidak harus sama dengan nama file ya, tidak harus sama ya. Ini kebetulan saya biasa saya samakan biar mudah mengingat. Kita save. Terus lanjut materi uji coba koneksi. Oke, cukup pakai node koneksi ini untuk mengeksekusi file koneksi saja, nggak perlu pakai .js, tapi kalau dipanggil kita coba aja. Nah, ini ada yang masalah nggak? This warning feature of MySQL 2. Nah, ini berhasil sih ya, berhasil terhubung database, cuma
ini ada penolakan konfigurasi terhadap UTC ya. Tapi ini nggak masalah, ini diabaikan aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita coba pakai MariaDB, mungkin versinya di komputer saya versi lama mungkin ya ini. Kalau pakai MariaDB kita jalankan lagi, nah itu warning ya. Nah ini juga sama ya. Jadi ini database engine tidak support meskipun bisa terhubung ya, meskipun bisa terhubung. Saya kembalikan ke MariaDB nanti ke MySQL ya. Takutnya nanti ada trouble saat mengeksekusi query-nya ya. Ini saya kembalikan ke MySQL. Tapi yang penting ini sudah terhubung ya, tidak ada masalah di situ. Oke, kemudian membuat model. Nah, model ini fungsinya adalah mewakili database. Artinya nanti dengan model ini kita bisa menambah, kemudian menghapus, menampilkan, ataupun mencari data itu cukup menggunakan model ya, tidak perlu membuat query lagi di sini. Oke, buat folder model. Kenapa kita buat folder? Biar biar rapi saja, biar nanti nggak campur-campur dengan coding yang lain. Oke. Model yang pertama adalah polymodel. Ini namanya juga bebas ya. Namanya tidak harus polymodel, tapi kalau bisa ya namanya nama itu ya mewakili database, mewakili tabelnya. Ya. Oke, terus saya copy aja. Ini juga simple sebenarnya. Ya. Kalau sudah jadi satu, nanti yang lain tinggal copy paste aja. Oke, ini yang pertama adalah kita panggil dulu koneksinya. Ya, ini sebenarnya dalam kasus ini nggak wajib, nggak dipanggil nggak apa-apa. Ya, dalam kasus ini nggak dipanggil nggak apa-apa. Cuma saya jaga nih nanti ada beberapa perintah itu kadang kita butuh koneksi di sini ya. Cuma ini koneksi sebenarnya nggak dipakai di model ini. Yang pertama SQList tetap dipanggil, kemudian nama modelnya ini sebenarnya juga bebas, tidak harus sama dengan nama filenya, tapi ini saya samakan. Kemudian koneksi, nah ini sebenarnya bisa kita tanpa menggunakan koneksi yang saya sampaikan di awal ya. Tapi kenapa langsung saya panggil di sini? Karena biar kita ketika model itu dibuat dia langsung deteksi tabelnya tabel yang mana gitu ya. Nah di sini kita definisikan poly. Ya, perlu diingat poly, tapi tabelnya tadi namanya adalah mana tadi? Namanya polis, ada S-nya ya. Nah itu yang perlu diketahui adalah ketika kita definisikan poly, secara otomatis tabelnya harus namanya polis ya. Ini kalau lebih menarik lagi sebenarnya tabel itu nggak perlu dibuat ya. Sebenarnya tabel ini nggak perlu dibuat. Ketika kita buat model itu sebenarnya nanti otomatis tabelnya akan tergenerate sendiri ya. Cuma ini saya tidak buat secara otomatis, saya buat manual biar teman-teman juga tahu bahwa proses pembuatan database itu seperti apa. Oh ini tadi salah salah. Bentar saya ganti. Ini ada yang tadi saya buat tabelnya salah, pendaftaran. Oke, ya saya ulangi ya. Jadi tabel itu sebenarnya nggak dibuat nggak apa-apa. Dengan adanya model ini nanti akan tergenerate otomatis ya. Cuma ini tadi saya buat manual biar teman-teman juga tahu, bagi yang belum kenal database itu juga paham bahwa pembuatan database di PHP MyAdmin atau di database MySQL atau MariaDB itu seperti apa. Tapi menariknya di Express.js atau SQList itu tabelnya nggak perlu dibuat, nanti dia tergenerate otomatis. Tapi kalau sudah ada tabelnya yang tidak digenerate lagi ya. Ya saya ulangi, poly kalau define-nya poly maka tabelnya ada huruf S belakangnya. Kalau nanti pendaftaran juga sama, belakangnya ada S ya. Jadi mungkin tadi bertanya-tanya kenapa harus ada S-nya ya. Alasannya ya biar terhubung dengan
model yang ada di Express.js. Ini tipenya sesuaikan dengan yang di database ya, primary key-nya, auto increment-nya, kemudian tipe string yang di nama poly ya. Panjangnya nggak perlu didefinisikan ya. Kemudian create add sama update add-nya kok nggak dituliskan. Nah, secara default tidak perlu ditulis di sini karena nanti SQL list-nya itu sudah bisa mengupdate sendiri ya. Oke, hanya seperti ini aja, kita save. Terus materi berikutnya pendaftaran model. Nah, ini sama ya. Nah, kita copy aja. Ini sudah ada keterangan nama tabel di database pendaftaran saja. Sorry, ini saya kecilkan dulu. Copy. Buat file baru namanya pendaftaran model.js. Oke, sama dengan tadi ya, ini pendaftaran, nanti tabelnya berarti ada S-nya. Oke, saya rapikan dulu. Kemarin ada yang tanya, Pak, kalau kolomnya 50 gimana? Ya ditulis 50 gitu ya, nggak apa-apa. Ada yang aras-arasan Pak nulis 50 ya, namanya ngoding itu ya kadang kita harus sabar ya. Kalau emang kolomnya 50 ya di sini kita isi sampai 50 gitu. Kita save. Terus membuat root. Nah, root itu artinya contohnya ini yang tadi sudah kita jalankan. Kalau ini localhost garis miring kita tulis user. Nah, maka user ini disebut root ya. Cuma ini rootnya nggak ada di web server atau web service-nya nggak ada root user sehingga dia ditolak gitu ya. Seperti itu. Ya. Ini yang disebut root atau kalau istilah kasarnya itu URL-nya. Ya. Nah, root di sini akan kita buat dua root. Root yang pertama nanti untuk poly, yang kedua untuk pendaftaran. Oke, kita buat folder ya. Kita buat folder. Kita taruh di sini folder. Salah tempat ini nanti. Oke. Folder root. Ada S-nya nggak ya tadi ya? Ini kita kasih S aja ya. Oh, sudah ada, sorry. Rootnya sudah ada, oh ya. Bawaannya ada indeks sama user ya. Kita tinggal membuat poly ya, oke. Berarti di sini kita buat nama yang pertama poly.js. Oke, ini kita copy. Nah, ini simpel nanti. Untuk menampilkan data itu cukup pakai fan ya. Ini sudah ada keterangan di situ. Nah, ini tinggal kita rapikan. Oke. Jadi poly di sini kan variabel ya. Variabel ini akan memanggil model poly, kemudian find all artinya cari semua data, kemudian data yang diambil dari poly disimpan di variabel hasil. Nah, inilah yang kita tampilkan di web service dengan format JSON ya. Saya kasih status, ada pesannya, kemudian ada data yang ditampilkan. Kemudian kalau ini ada permasalahan, entah itu koneksinya gagal atau tabelnya tidak ada, maka kita kasih respon juga. Tapi statusnya false, gagal tampil, kemudian ada pesan errornya apa? Apakah tabelnya tidak ada atau servernya down dan sebagainya. Tuh, jadi ini catch ini fungsinya adalah untuk penanganan kegagalan ketika ada masalah ketika mengakses polynya. Oke, kita simpan. Terus kita lanjutkan untuk pendaftaran ya. Oke, untuk pendaftaran kita buat lagi di sini filenya pendaftaran.js. Oke. Kita copy. Kita copy sama dengan tadi ya.
memanggil model pendaftaran. Ini skripnya sama sebenarnya, tinggal kita copy paste saja. Makanya kemarin mahasiswa yang saya bimbing skripsi itu awalnya juga mengeluh, kok codingnya rumit ya Pak, atau harus telaten. Iya, tapi nanti ketika sudah jadi satu, tinggal copy paste, ganti modelnya ini tok ya. Jadi tadi poli di event replace, poli diganti pendaftaran, gitu aja. Jadi yang berbeda itu hanya nama variabel-variabelnya ini aja gitu. Tuh, nah ini untuk tambah data. Tambah data juga skripnya nggak jauh berbeda dengan yang tampil tadi. Oke, saya copy dulu dari atas. Skripnya nggak jauh beda dengan tampil ya. Yang beda itu metodenya. Ya. Karena web service itu yang get itu nampil ke data, yang post itu untuk tambah data ya. Oke, ini kita rapikan dulu. Ini kita jorokkan dulu, nah, biar rapi. Nah ini ya, ini bedanya kan cuma di sini, pendaftaran .create atau .create dalam kurung request body. Nah request body itu nanti adalah data yang dikirim dari aplikasi Android. Bentuknya seperti apa, dia strukturnya harus sama dengan yang di sini. Ada ID pendaftaran, ada nomor antrian, ada nom, ada nama dan poli itu. Ya. Kemudian untuk ubah data hampir sama dengan tambah data ya. Bedanya ada where-nya di sini ya. Karena data apa yang dirubah kan berdasarkan where-nya ini atau berdasarkan kondisinya. Data mana yang pengen dirubah gitu. Oke, ini kita rapikan dulu. Oke, kita ini roknya biar pas. Oke, ini ya. Jadi kalau nanti di copy ke model lain tinggal diganti nama model nama variabel pendaftaran, kemudian diganti juga primary key-nya, ini pakai primary key-nya apa gitu ya. Itu terakhir adalah hapus. Hapus itu paling gampang namanya. Cuma perintahnya destroy dalam kurung berdasarkan apa gitu ya. Oke. Ini kita rapikan where-nya. Kemudian responnya kalau berhasil hapus. Oke. Udah rapi ya. Oke, satu model ini selesai nih. Nanti teman-teman kalau skripsi enggak gampang, tinggal copy paste event replace ini aja buat programnya. Ini kan sudah standar ini. Ya, ada tampil, ada tambah, ada ubah, sama ada hapus gitu ya. Jadi cukup menggunakan script ini. Nanti teman-teman tinggal ganti nama variabel pendaftaran sama mengganti primary key-nya. Udah. Selain itu tinggal mikir bentuk tampilan webnya itu aja, atau tampilan aplikasinya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membuat web service yang repot-repot, cukup pakai script ini, tinggal copy paste di event replace, selesai. Makanya kemarin yang skripsi mahasiswa saya itu belajar ininya sehari full dari pagi sampai sore. 1 minggu dia bisa membuat sekitar 20 model ya. Selesai gitu ya. Oke, kita simpan. Kemudian materi berikutnya adalah menambahkan root-nya tadi. Jadi root yang sudah dibuat tadi kita panggil di app.js biar dikenal gitu ya. Seperti contoh yang sudah ada, di situ sudah ada indeks sama user ya, kita tambahkan di bawahnya saja. Nah ini sudah ada, ini bawaan, kita tambahkan di bawahnya ya. Ini poly router, ini variabel aja ya, tidak harus pakai router, tapi ini biar memudahkan aja bahwa variabel poly router ini memanggil router. Kemudian jangan lupa dipanggil juga di sini
Nah inilah nanti nama rootnya ya. Jadi nama root itu tidak harus sama dengan nama tabel ya, tidak harus. Cuma biar memudahkan kita juga, cara manggilnya ya kita buat sama seperti nama rootnya, nama modelnya, dan nama tabelnya. Jadi nanti di web service di sini tinggal 3 garis miring poli gitu aja, atau garis miring pendaftaran ya. Ini sudah nambah, kita simpan, terus kita jalankan web service-nya. Oke. npm start. Nah, sudah berhasil terhubung database ya. Kita cek aja di browser, kalau kita panggil garis miring poli, enter. Nah, oh ini ada yang salah. Gagal tampil, tidak diketahui kolom ID poli. Nah, ini tadi saya buat strukturnya seperti apa tadi. Oh, ini salah ya. Tadi saya buat database-nya salah, berarti ini saya ganti nggak pakai S ya. Kita save. Nah ini enaknya kalau kita pakai web service, gagal akses saja kita dikasih tahu. Ini kalau kita buat programnya itu kan nanti di aplikasi Android atau aplikasi yang lain atau desktop ataupun web, kita bisa memberikan notifikasi ke user bahwa ada masalah terhadap tabel atau kolom polinya ya. Oke, ini kalau kita refresh lagi sudah berhasil, sudah muncul datanya. Nah inilah yang saya maksud, kenapa tadi di koneksi saya perlu menambahkan ini gitu ya, biar formatnya ini standar yang ada di komputer kita atau di Indonesia. Kan biasanya kalau pakai UTC itu belakangnya ada huruf Z-nya, terus ada angka ngacak di belakangnya. Itu kan akan merepotkan kita kalau pengen menampilkan dalam bentuk data gitu ya. Oke, selesai membuat web service, selanjutnya adalah membuat project aplikasi Android-nya. Nah ini sebenarnya cara yang paling mudah ya. Kalau komputernya speknya nggak tinggi, kita nggak perlu nginstal SDK Android-nya, kita cukup buka aplikasi PhoneGap. Nah ini kebetulan sebenarnya PhoneGap itu sudah nggak dipegang oleh Adobe ya. Dia sudah lama dilepas oleh Adobe ya, cuma kita coba tetap menggunakan saja ya. Nah ini sudah ada informasi, Adobe sudah tidak melanjutkan PhoneGap ya, dan mengakhiri kerjasama dengan Apache Cordova. Nah, tapi webnya ini sudah lama nggak diupdate, tapi kita coba aja PhoneGap-nya kita unduh dulu ya, bentar. PhoneGap. Nah ini PhoneGap-nya ada 2 versi ya, bisa pakai yang versi Mac, ada yang versi Windows ya. Ini kebetulan di komputer saya pakai Windows, berarti saya unduh yang Windows. Ini sudah keunduh, juga versinya minimal Windows 8. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, lah kalau Windows 7 gimana ya? Kita cari aja versi lamanya ada nggak ini ya. Versi lama. Biasanya kalau nanti coba dicari versi lamanya, mungkin bisa diunduh ya. Nanti kita install dulu. Installnya juga cuma nek gitu aja. Ini kemudian ini adalah sebagai web servernya sebenarnya ya. Oke, kita tunggu. Oke, selesai, kita install dulu ya. Mungkin kemarin yang belum menginstal bisa diinstal dulu. Oke.
masih lama ya. Oke, ditunggu dulu. Oke, nanti di sini kita setting potnya biasanya juga 3000 ya, tapi tadi 3000 kan dipakai untuk web service, sehingga nanti kita rubah 3001. Masih proses, ini lagi proses install. Nanti di sini kita buat project baru. Nah, saya tidak tahu apakah framework 7-nya ini masih support enggak di sini ya. Karena kemarin ada yang tanya, Pak, kok framework 7-nya nggak ada ya Pak di komputer saya gitu. Nah, kita coba aja nanti apakah di versi ini framework 7-nya ada enggak. Kalau nggak ada berarti ya nanti kita pakai yang script yang sudah kita buat kemarin ya. Oke, ini foldernya, kemudian ini nama apa, nama APK-nya, kemudian ini ID-nya ya. Biasanya kan ID itu domainnya dibalik ya. Ini contohnya kan com.shopping.rmik. Nanti bisa diganti yang lain boleh. Karena ID ini nanti kalau diupload di Google Play itu biasanya sebagai URL atau identitas aplikasinya. Itu ya. Ini udah selesai. Klik finish. Oke. Kita buka PhoneGap desktopnya. Kita cari PhoneGap. Oke. Nah, ini kadang proses di sini tuh kadang waktunya loginnya lama, saya juga tidak tahu kenapa lama dia. Oke, kita tunggu dulu. Kita coba restart lagi ya.
Oke, ini saya coba install ulang aja untuk PhoneGap-nya. Saya hapus dulu. Kemungkinan ada yang tidak kompatibel seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, ini karena di komputer ini kan belum pernah saya install ya. Tapi kalau di laptop satunya bisa jalan. Oke, ini saya install dulu. Saya pengen install yang versi sebelumnya ya. Oke, saya udah download tadi di UDB backlink source Android. Oke. Sebenarnya saya dulu sudah pernah download yang versi yang saya gunakan untuk mengembangkan yang script yang sudah jadi ini ya. Cuma saya lupa, nanti saya cari dulu. Ini tadi saya coba cari yang versi lama ya. Nanti kita coba. Karena ini tadi ada yang nyoba itu support di Windows 10 ya. Meskipun di laptop saya satunya juga Windows 10, cuma saya lupa masternya itu yang mana. Karena kalau kita lihat ini versinya versi berapa ini? Versi yang 4 berapa ya tadi? Oke. Yang pengen ngunduh nanti bisa akses di sini udb.backlink /source Android ya. Di situ ada beberapa script, nanti bisa diunduh materi yang saya sampaikan di hari ini ya. Alamatnya ini udb.backlink /source Android. Oke, ini sudah selesai ya, kita install. Mudah-mudahan ini bisa. Wah, ini malah mentahnya ini ya. Oke, kita ekstrak dulu. Ini malah bukan instalan, tapi kita coba. Oke, kita run. Jalan atau tidak? Oke, jalan ya. Oke, ini nanti diunduh ya. Masternya bisa diunduh di sini udb.backlink /source Android. Nanti di situ ada master yang saya unduh. Ini malah portable ya. Oke, kita ikuti materi. Silahkan buka aplikasi, icon setting, ubah portnya. Icon setting, portnya kan 3000, kita rubah 3001 ya. Kita save, terus klik tombol plus untuk membuat project baru. Oke. Kita back plus, create new project. Nah, ini ada framework 7 ya. Oke, kita pilih yang framework 7 ya. Sebenarnya frameworknya itu boleh tanpa framework, tapi ini biar mudah saja karena kita lagi belajar ya. Kita coba framework 7. Ini frameworknya juga enteng sebenarnya. Next. Oke, ini kita simpen di D. Oke, D ya, seperti yang biar mudah nyarinya. Kemudian misalkan ini boleh diganti nanti. Ini saya kasih nama RMIK Mobile. ID-nya monggo nanti diganti sesuai ID-nya masing-masing. Oke, create project. Kita tunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kita izinkan saja karena dia juga butuh server ya. Dia punya web server sendiri. Oke, ini sudah running ya. Portnya ada 2. Yang pertama ini portnya lokal ya. Ada yang lokal, ada yang LAN ya. Ini kalau pengen diakses dari komputer lain ya. Cuma ini nanti bisa dipanggil localhost 3001. Oke, kita coba panggil. Oke, saya geser.
localhost 3001. Nah, ini sudah jadi. Cuma ini biar tampilannya seperti aplikasi mobile, maka saya pindah ke setting, more tool, developer tool. Misalnya pakai Chrome ya, nanti kalau yang pakai Mozilla mungkin caranya sedikit berbeda. Ini kita kasih responsif ya, biar tampilannya lebih seperti HP gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, saya cari yang, nah ini aja yang sudah bisa kita lihat kayak seperti HP ya. Kemudian, oke sebentar ada telepon. Oke, kita lanjutkan. Lanjut ke materi ya. Ini sudah jadi. Nah, kita ini membuat halaman depan aplikasi Android. Yang pertama, mengaktifkan agar aplikasi dapat mengakses web service yang berbeda host. Nah, ini cari coding di, berarti saya pakai editor lagi. Tadi foldernya apa ya tadi ya? Lupa saya. Oh ini RMIK Mobile ya. Oke. Cari yang index HTML. Oke. Di situ di meta file-nya kita disampaikan untuk merubah source-nya ya. Yang awalnya save kita kasih bintang, artinya aplikasi Android yang kita buat itu bisa mengakses di luar server atau di luar host ya, biar bisa mengakses web service-nya. Oke, kita cari itu ada di mana ya? Oh ini. Default size kita ganti bintang. Default size kita ganti bintang biar bisa diakses dari bisa mengakses host yang berbeda. Kemudian bisa merubah tampilan ya, nanti monggo ini sesuai custom masing-masing. Misalkan judulnya dulu, judulnya mana ya judulnya? Judul center. Oh ini. Ini kita ganti misalkan UDB moving ya. Contoh saja, nanti yang lain monggo diganti sendiri. Oke, kemudian ini kita ganti yang coding ini kan sebenarnya untuk konten ya. Oke, itu konten blog. Oke, konten blog kita ganti konten blog mana? Konten blog. Nah, ini kita buat selamat datang dan seterusnya ya. Oke. Ini sebenarnya seperti teman-teman membuat aplikasi web persis ya. Oke, ini berarti konten blog kita hapus aja. Pakai tag H1, aliknya center biar nanti tulisannya di tengah. Karena mobil hybrid itu sebenarnya emang berbasis web, tapi nanti kita tanam gitu ya. Kita tanam di dalam aplikasi Android. Kemudian kita coba nampilin gambar, cuma gambarnya belum saya copy ya. Ini kita seolah-olah sudah ada gambarnya dulu. Nama gambarnya misalkan logo.png, tapi kan gambarnya belum kita masukkan. Kita kasih lebar, pakai persentase saja ya. Persentasenya
terserah berapa ya. Karena kalau pakai pixel nanti kita tidak tahu resolusi HP-nya berapa. Kita simpan, nanti yang lain silahkan dirubah sendiri. Terus yang ini toolbar ya, waktu itu kan saya mengisi di kampus kesehatan ini ya. Ya. Oke, kita ganti misalkan dengan alamat yang udb udb.ac.id. Oke, ini kita kasih nama Universitas Duta Bangsa, atau nanti diganti yang lain boleh, nggak apa-apa. Ini biar nggak kelihatan mentahannya ya. Kita simpen. Kalau kita simpen, kita coba refresh apakah sudah berganti. Nah, sudah ganti ya. Cuma ini gambarnya belum muncul ya. Belum muncul karena belum kita buat ya. Oke, kita cari gambarnya dulu. Nah, saya cari gambar yang logo saja. Oke, ini misalkan saya pakai yang ini, saya copy di RMIK Mobile www. Nah, kita taruh di sini namanya tadi logo. Kita refresh. Nah, ini sudah ada logonya ya. Oke, lanjut. Membuat menu left panel. Nah, left panel itu sebenarnya udah ada juga sih, tadi tinggalnya kita cari. Left panel, mana left panel? Ini left panel. Oh, ini. Left panel itu ketika kita klik menunya ini, nah ini kan left panel. Ya. Itu terus kita rubah sesuai ini ya, ini saya copy aja lah, nanti monggo bisa ditambahkan sendiri. Kita copy, ini tidak saya copy semuanya, yang bawah ini sebenarnya nggak kepake ya, tapi udah saya copy semua aja. Oke, ini kita hapus, kita taruh sini. Oke, saya rapikan dulu. Kita save, kita coba refresh. Nah, sudah ada ya. Nanti kalau ini diklik, karena belum ada filenya ya dia tidak bisa ya. Toh ini belum ada skripnya juga. Kalau ini nge-upload tadi sudah ada bawaannya ya. Seperti itu. Lanjut materinya. Ini sudah jadi. Terus sebagai tampilan, nah ini membuat halaman history. Oke, namanya history HTML. Oke, saya copy aja ya. Tuh, saya kecilkan dulu. Oke, kita copy. Oke, di dalam www ya, namanya history.html. Oke, paste. Oke, ini saya rapikan dulu. Ini judulnya, ini yang sebelah kanan ya. Oke, saya rapikan dulu. Ini navigasi bar. Oh, ini navigasi bar atas ya. Ini untuk navbar itu yang berarti yang atas. Nanti ada judul history, kemudian ada tombol yang sebelah kanan ya. Terus ini isinya halaman webnya ya, halaman Androidnya ya. Data page-nya history, kelasnya page, kontennya adalah oke. Oke, udah rapi, kita simpan. Kemudian menambahkan event di my app.js ya. Nah, nanti skripnya ini ketika dokumennya page-nya historinya dibuka, maka dia akan mengakses web service pendaftaran, tapi ini kedatangannya kan masih kosong ya.
Oke, tadi kepencet. Sampai mana tadi? Oh ini. Oke, saya copy aja. Copy di JavaScript-nya ya. JS my app. Oke, kita taruh paling bawah. Oke. Nah, data pack history itu membaca yang ini ya. Mana tadi? Nah, ini data pack history-nya. Membaca yang ini. Oke, kita rapikan dulu. Ini saya geser. Teman-teman nanti juga kalau ngoding dirapikan, tidak asal ketak-ketik aja ya, biar bacanya enak. Nah, oke, ini sebenarnya ketika kita mengakses data pendaftaran nanti dapat data, lah ini di looping ya. Kalau datanya ada 10 nanti akan di looping, di mana list history ini membaca yang ini UL ya, undefined list ya, dengan kelas list history. Kalau kelas berarti kan di sini pakai titik. Kalau ID nanti di sini pakai crash ya. Tapi karena ini kelas ini pakai titik. Append ini berarti menambahkan. Artinya di UL ini nanti di dalamnya sini ditambahkan LI ya. LI dengan isinya ini. Ya. Ini saya rapikan. Nah, kita simpan. Jadi LI-nya nanti menampilkan nama, nomor RM, poli, terus diupdate atau ditambahkan kapan gitu. Oke, seperti itu. Terus lanjut materi lagi ke pendaftaran langsung aja ya. Ini tadi history. Ini pendaftaran berarti berupa form. Nah, panjang ini skripnya. Oke. Ini sebenarnya mentahannya ada skripnya nanti. Cuma ini saya coba karena biar nggak buka banyak jendela ya. Copy filenya pendaftaran daftar HTML. Berarti di sini daftar.html, enter. Wah, ini dirapikan dulu. Ini sebagai judulnya. Kemudian ini isinya. Judulnya pendaftaran ya ini. Kemudian halaman halaman webnya. Saya cek dulu masih kok lag nggak ya? Oh masih ya. Oke, ini informasi. Oke, saya rapi. Formnya juga seperti kayak kita membuat form ketika membangun website ya. Oke, ini kebetulan pakai framework 7, jadi ini CSS-nya juga menggunakan framework 7 gitu. Dokumentasinya framework 7 nanti bisa dicari sendiri di situ. Ini saya rapikan dulu.
Oke, sama seperti yang history tadi ya, ini untuk halaman pendaftaran itu ada dua script ya. Yang pertama script untuk apa namanya? Untuk menampilkan data, yang kedua script untuk menambah data atau melakukan pendaftaran gitu ya. Kita rapikan dulu. Ini kemudian buat halaman daftar detail. Jadi nanti kalau list datanya diklik menampilkan detail pendaftarannya ini. Ini kemarin juga banyak yang tanya, Pak, kok datanya nggak tampil di sini. Nah, ini makanya saya penasaran nanti punya saya tampil atau enggak ya. Kita cek aja. Karena kemarin ada yang sudah sampai sini datanya nggak tampil gitu ya.
sama seperti yang sebelumnya, ini juga untuk action pada halaman daftar detail ya. Kita masukkan. Oke, ini sudah selesai, kita coba dulu ya. Kita coba histori pendaftaran kosong karena memang belum ada datanya. Pendaftaran. Oke, kita cek nomor antrian 1, nomor RM 123, namanya misalkan Shopingi. Polinya, nah ini polinya nggak bisa diganti ya, gigi misalnya. Coba kita klik daftar. Berhasil tambah ya. Kita cek database-nya apakah benar-benar bertambah di pendaftaran. Berhasil ya. ID daftar, nomor antrian, nomor RM, nama sama ID polinya sudah masuk pada jam hari ini jam 9.44.18 dan seterusnya. Kemudian kita kembali ke history ya. Nah, ini sudah muncul. Kalau kita klik, nah ini yang kemarin tanya kok nggak bisa muncul di sini. Nah, ternyata betul ya. Ini nomor antrian, URL dan seterusnya nggak muncul juga ya. Tapi kalau polinya masih bawaan ya. Oke, kita cek. Sebenarnya itu kalau kita baca ya, bentar. Ketika dibaca detail, mana detail, oh ini nih. Daftar detail membawa konten. Nah, konten ini sebenarnya kan membawa nilai dari nama, nomor EM, poli dan seterusnya. Kita cek di developer, di network ya. Ini berarti yang disampaikan mahasiswa kemarin betul ya. Nah, ini. Jadi ini kan membawa ID daftar, nomor antrian, nomor RM, kemudian nama, poli, cuma tidak berhasil ditampilkan di sini ya. Kemungkinan karena versinya juga bisa. Ini kalau di bisa ya dihapus. Tapi nomor antriannya belum muncul. Kalau dihapus bisa nggak? Berhasil hapus. Cuma kan berhasil hapus tapi karena nilainya tadi nggak ke bawah ya, ini sebenarnya nggak kehapus sebenarnya ya. Oke, ini masih PR-nya berarti ini sama yang tadi polinya
belum bisa ya, ntar saya cek. Poli. Ini sudah pakai select poli. Di sini coba kalau versinya bisa ya sebenarnya, tapi ini karena tadi mode mode responsif, kemungkinan browser saya kurang begitu support atau gimana. Sama ini tadi ya, history. Oke, ini udah bisa ya, karena permasalahannya ternyata ada di versi framework 7-nya ya. Tadi saya cari manual aja, akhirnya ketemu metodenya berbeda sekali dengan yang di versi terbaru ya. Termasuk yang di materi saya mungkin versinya juga versi lama ya. Ternyata ketika saya buka di source code-nya, metodenya ternyata berbeda. Oke, ini sudah bisa. Coba ini saya ubah ya, misalkan shopping ubah, bisa atau tidak ya. Berubah ya. Kalau RM ini saya ubah, berubah. Cuma ini yang
ini di jalan di sini nggak bisa. Cuma ini sebenarnya nanti kalau sudah dikompil ke Android ini bisa muncul dropdownnya. Coba kita tambah lagi nomor antrian 2. Ini masih manual juga nomor antriannya ya sementara. Oke, kita daftarkan, berhasil tambah. Kita lihat historinya juga sudah ada ya. Oke, saya hapus misalkan, berhasil hapus dan datanya sudah hilang. Oke, berarti ini materinya alhamdulillah selesai. Nanti source code-nya yang terbaru saya update, yang di materi yang saya share ini ada sedikit perbedaan, nanti cuma nambah 2 baris ini aja ya, cuma nambah 2 baris ini aja. Ini untuk membaca query yang dari list history, diklik itu nanti mengambil data dari query-nya, kemudian diparse atau dimasukkan ke form, di mana formnya itu mempunyai kelas form daftar detail ya. Hanya nambah 2 baris ini aja, itu aja sih. Mungkin itu, mohon maaf tadi menunggu agak lama karena memang ini saya demokan langsung. Saya penasaran aja dengan teman-teman kemarin ada yang bertanya, berarti yang ini tuh nggak ada fungsinya ya, yang script yang di detail ini, karena emang versi framework 7-nya sudah berbeda dari materi yang saya sampaikan di sebelumnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk compile ke Android-nya nanti setelah ini saya kasih materinya ya. Saya daftar dulu atau nanti di link video berikutnya. Ini saya akhiri dulu, nanti saya lanjutkan di versi atau di link berikutnya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf.